Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penyusunan biaya produksi dengan metode FIFO, first in first out, dan penyusunan laporan harga pokok produksi yang beranggotakan Selviana Arya Putri, Dia Rati Oktavia Kusumawardani, dan Vina Permatasari. Materi pertama akan dijelaskan oleh Selviana. Penyusunan biaya produksi dengan metode FIFO. Proses produksi seringkali tidak dapat menyelesaikan dengan sempurna semua rencana produksi dalam satu periode. Sampai akhir periode akuntansi, seringkali masih terdapat beberapa produk yang belum selesai pada tingkat penyelesaian 100%. Nah, inilah yang disebut dengan persediaan produk dalam proses akhir. Persediaan produk dalam proses akhir ini selanjutnya pada periode akuntansi berikutnya akan menjadi persediaan produk dalam proses awal. Jadi bisa dikatakan, produk dalam proses awal itu asalnya dari produk dalam proses akhir pada periode akuntansi sebelumnya. Next. Persediaan produk dalam proses awal yang akan dilanjutkan disempurnakan dalam proses produksi menjadi produk selesai itu telah membawa biaya produksi dari periode akuntansi sebelumnya sebesar tingkat penyelesaian tertentu. Jadi misal kemarin tingkat penyelesaiannya 80%, berarti ya sudah sejak awal sudah melekat biaya 80%. Tinggal kita menyempurnakannya. Pada periode berjalan atau sekarang ini masih membutuhkan biaya produksi sebesar tingkat penyelesaian kekurangannya. Jadi misal kalau kemarin tingkat penyelesaiannya 80%, berarti kita masih butuh 20% untuk menyempurnakannya. Biaya produksi yang dikeluarkan pada periode berjalan akan digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal dan untuk proses produksi produk baru yang direncanakan diproduksi pada periode tersebut. Untuk rumusnya, produk ekuivalen sama dengan PDP awal dikali tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan ditambah produk jadi dikurangi PDP awal ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Next. Baik, untuk memudahkan dalam memahami, kelompok kami menyajikan sebuah ilustrasi. Contohnya ini, yang sebelah kiri warnanya hijau, namanya adalah produk dalam proses awal. Jumlahnya itu sebanyak 4 unit. Nah, misalnya tingkat penyelesaiannya itu 75%, direpresentasikan itu dari bentuknya ya. Lalu produk masuk proses asli periode sekarang, yang sebelah kanan yang berwarna biru, itu jumlahnya ada 10 unit. Nah, berarti total inputnya itu ada 14 unit. Next. Baik, lalu misalnya dari 14 unit tadi, setelah diproses produksi periode sekarang, yang produk jadi itu ada 9 unit. Nah, yang belum jadi dengan tingkat penyelesaian 80% sebanyak 5 unit. Totalnya sama, yakni 14 unit. Karena input dan output itu juga harus sama. Dari 9 produk jadi ini, pasti merupakan produk dari proses awal, karena menggunakan metode FIFO, first in, first out. Produk dalam proses awal sudah selesai sebanyak 75%. Sekarang tinggal sisanya, yakni 25%. Artinya biaya yang dikeluarkan di periode sekarang tinggal menambah sebanyak 25%. Lebih jelasnya itu begini, produk jadinya kan 9. Nah, 4 diantaranya itu PDP awal. Lalu produk jadi yang asli periode sekarang jumlahnya 5. Nah, berikutnya produk yang belum jadi itu sebanyak 5. Nah, 5 ini dikali 80%. Kembali lagi kepada rumus, PDP awal dikali tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan. PDP awal ada 4, tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan 25%, artinya 4 dikali 25%. Ditambah produk jadi, dikurangi PDP awal. Produk jadinya ini 9 dikurangi 4 ya. Dan ditambah PDP akhir, PDP akhirnya 5 dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 80%. Jadi 4 dikali 25%, ditambah 9 dikurangi 4, ditambah 5 dikurangi 80%. Begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh untuk metode FIFO. Contoh berikut ini adalah data produksi dengan biaya produksi PT Alfian perusahaan yang memproduksi biskuit kaleng pada triwulan 2 pada tahun 2015. Di sini ada tabel produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dengan biaya konversi 80% sebanyak 100 kaleng, produk masuk proses sebanyak 1000 kaleng, produk selesai sebanyak 900 kaleng, dan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dengan biaya konversi 60% sebanyak 200 kaleng. Nah, di sini ada dua biaya produksi, yaitu biaya produksi yang melekat pada produk dalam proses awal, yang sudah melekat dari awal. Kemudian ada biaya produksi yang dikeluarkan pada periode sekarang. Untuk biaya produksi yang melekat pada produk dalam proses awal itu ada biaya bahan baku 1 juta, biaya tenaga kerja 500.000 dan biaya overhead pabrik 600.000. Selanjutnya biaya produksi yang dikeluarkan pada periode sekarang dengan biaya bahan bakunya 10 juta, biaya tenaga kerjanya 6 juta dan biaya overhead pabrik 4 juta. Next. Yang pertama kita harus menentukan dulu data produksinya. Produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian biaya bahan bakunya 100% dengan biaya konversi 80% tadi sebanyak 100 kaleng. Produk masuk proses 1000 kaleng di jumlah 1100 kaleng. Selanjutnya produk selesai 900 kaleng. Selanjutnya produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dengan biaya konversi 60% sebanyak 200 kaleng di jumlah 1100 kaleng. Produk dalam proses awal dan akhir itu jumlahnya harus sama, yaitu 1100 kaleng. Next. Selanjutnya kita menentukan data biaya produksi. Ada keterangannya jenis biaya produksi, jumlah unit ekuivalen dan biaya per unit. Untuk yang pertama HP PDP awal, jumlahnya 2.100.000. Kenapa 2.100.000? Tadi kan sudah diketahui kan ada biaya produksi ada dua, biaya yang melekat pada biaya melekat pada produksi awal, kemudian biaya produksi yang ada di produksi sekarang. Untuk yang PDP awal tadi kan 1.500.000 sama 600. Itu di jumlah 1 juta tambah 500.000 tambah 600.000 menghasilkan 2.100.000. Selanjutnya menentukan biaya produksi sekarang. Yang pertama BBB, biaya bahan baku, jumlahnya 10 juta. Yang tadi untuk unit ekuivalennya yaitu 100 kali 0% tambah 900 kurangi 100 tambah 200 kali 100% menghasilkan 1000. Menggunakan rumus tadi itu produk ekuivalen sama dengan PDP awal kali TP tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan tambah produk jadi dikurangi PDP awal tambah PDP akhir kali TP tingkat penyelesaian. Untuk biaya per unitnya berarti 10 juta dibagi sama 1000 menghasilkan 10.000. Kemudian BTK biaya tenaga kerja jumlahnya 6 juta. Unit ekuivalennya 100 kali 20% tambah 900 kurangi 100 tambah 200 kali 60% hasilnya 940. Untuk biaya per unitnya 6 juta dibagi 940 menghasilkan 6.383. Selanjutnya BOP biaya overhead pabrik jumlahnya 4 juta. Unit ekuivalennya 100 kali 20% tambah 900 dikurangi 100 tambah 200 kali 60% hasilnya 940. Berarti biaya per unitnya itu 4 juta dibagi 940 menghasilkan 4.255. Nah, untuk unit ekuivalen ini tuh rumusnya sama semua, PDP awal kali TP yang masih dibutuhkan tambah produk jadi kurangi PDP awal tambah PDP akhir kali TP tingkat penyelesaian. Nah, untuk jumlah berarti jumlah biaya produksi sekarang tuh di jumlah semua 10 juta tambah 6 juta tambah 4 juta hasilnya 20 juta. Terus untuk jumlah biaya per unitnya itu dijumlah juga, berarti 10.000 ditambah 6.393 tambah 4.255 hasilnya 20.638. Untuk jumlah biaya produksi dijumlah semua itu berarti dari HP PDP awal 2.100.000 ditambah jumlah biaya produksi sekarang 20 juta. Berarti 20 juta tambah 2.100.000 menghasilkan 22.100.000. Next. Yang terakhir kita menghitung harga pokok produksi. Tadi kan produk selesainya 900 kaleng ya. Pertama kita harus tahu harga pokok PDP awal. Produk selesai yang berasal dari PDP awal. Harga pokok PDP awal tadi kan sudah diketahui 2.100.000. Yang tadi hasil penjumlahan 1 juta tambah 500 tambah 600. Kemudian biaya penyelesaian BBB, biaya bahan baku 100 kali 0% kali 10.000. 10.000 itu dapat dari biaya per unit tadi yang sudah dihitung. Hasilnya 0.
Terus BTK, biaya tenaga kerja 100 kali 20% kali 6.383, hasilnya 127.660. Kemudian BOP-nya, biaya overhead pabriknya 100 kali 20% kali 4.255, hasilnya 85.100. Kemudian HP produk selesai dari PDP awal, yaitu 100 kaleng tadi. Berarti itu dijumlah dari harga pokok PDP awal sampai BOP. Berarti 2.100.000 ditambah 0 ditambah 127.660 ditambah 85.100 menghasilkan 2.312.760. Kemudian HP produk selesai periode sekarang itu sebanyak 800 kaleng dengan biaya per unitnya 20.638. Jadi 800 dikali 20.638 hasilnya 16.510.400. Untuk produk selesainya yang 900 kaleng itu berarti itu 2.312.760 ditambah 16.510.400, hasilnya 18.823.160. Untuk selanjutnya, produk dalam proses akhir yang tadi 200 kaleng, berarti BBB-nya itu 200 kali 100% kali 10.000, BT menghasilkan 2 juta, BTK-nya 2.200 kali 60% kali 6.353, hasilnya 765.960, BOP-nya 200 kali 60% kali 4.255, hasilnya 510.600. Jadi jumlah produk dalam proses akhirnya itu 2 juta tambah 765.960 tambah 510.600, hasilnya 3276560. Terus jumlah harga pokok produksinya sendiri berarti total dari awal sampai akhir itu berarti 18.823.160 ditambah 3276560, yaitu 22.99.720. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penyusunan laporan harga pokok produksi. Jadi tahapan penyusunan laporan harga pokok produksi membutuhkan 5 data. Yang pertama, data pemakaian biaya bahan baku. Yang kedua, data pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, data pemakaian biaya overhead pabrik. Yang keempat, data persediaan produk dalam proses awal. Dan yang terakhir, data persediaan produk dalam proses akhir. Jadi kelima data ini harus ada dalam laporan harga pokok produksi. Nah, ini contoh dari laporan harga pokok produksi. Yang pertama, kita harus menambahkan nama perusahaan. Jadi di sini kan contohnya PT ABC. Jadi kita tambahkan yang pertama PT ABC. Terus di bawahnya kita harus kasih keterangan ini untuk laporan apa. Ini kan untuk laporan harga pokok produksi. Jadi tulisnya laporan harga pokok produksi. Lalu di bawahnya dikasih periode. Jadi contohnya ini kan per 31 Desember 2015. Lalu isi di dalam laporan harga pokok produksi ada pemakaian bahan baku atau biaya bahan baku yang terdiri dari persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, persediaan bahan baku akhir, lalu biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, lalu persediaan produk dalam proses awal, dan persediaan produk dalam proses akhir yang nantinya akan dijumlahkan lalu akan ditemukan harga pokok produksinya. Nah, ini contoh soalnya. Dari PT Abadi pada 31 Desember 2018 diperoleh data sebagai berikut. Bahan baku awalnya senilai 348 juta, bahan baku akhir senilai 360.417.000, barang dalam proses awal senilai 280 juta, barang dalam proses akhir 308.100.000, barang jadi awal 220.932.000, barang jadi akhir 201 juta, pembelian bahan baku 630.200.000, tenaga kerja langsung 890 juta, biaya overhead pabrik 700.100.000, dan penjualan bersihnya 4.500.000.000. Nah, lalu jawabannya seperti ini. Pemakaian bahan bakunya terdiri dari persediaan bahan baku awal. Jadi tadi misalkan sudah dicantumkan senilai 348 juta. Lalu pembelian bahan bakunya senilai 630.200.000. Jadi ditambahkan persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku. 348 juta ditambah 630.200.000. Jumlahnya 978.200.000. Yang biasa disebut bahan baku yang siap dipakai. Lalu dikurangi persediaan bahan baku akhir
senilai 360.417.000. Jadinya 617.783.000. Lalu ditambahkan biaya tenaga kerja langsung senilai 890 juta dan biaya overpublic senilai 700.100.000. Hasilnya jumlah biaya manufakturnya 2.207.883.000. Lalu ditambahkan dengan persediaan produk dalam proses awal nilai 280 juta. Hasilnya jumlah biaya produksinya 2.480.883.000. Lalu yang terakhir dikurangi persediaan produk dalam proses akhir senilai 308.100.000 dan ditemukan nilai harga pokok produksinya 2.199.783.000. Baik, yang selanjutnya akan saya lempar kepada moderator. Cukup sekian presentasi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.